السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang mencurahkan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang benar-benar tercurah. Melimpahkan kenikmatan yang berlimpah. Kenikmatan yang tidak akan pernah bisa dihitung. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kewajiban kita adalah bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, Allah berjanji akan menambahkan kenikmatan tersebut. Di antara kenikmatan yang besar, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kita untuk bangun tidur. Bangun tidur, kemudian berjamaah sholat. Jamaah sholat subuh. Maka ini adalah nikmat yang besar. Mungkin sebagian kaum muslimin, ada yang mereka pengen bangun subuh. Ternyata kelewat. Gak dapat jamaah sholat subuh. Yang lebih parah dari itu adalah sebagian kaum muslimin yang memang gak kepingin untuk jamaah sholat subuh. Jadi menjalani kesehariannya adalah bangun subuh terlambat. Nasallallahu alaihi. Ada juga sebagian orang yang bukan sekedar nggak jamaah sholat subuh, bahkan nggak sholat subuh. Mereka muslim, tapi memang menganggap bahwasanya sholat itu nggak mesti, atau dia tahu sholat itu harus, tetapi dia berani untuk meninggalkan kewajiban. Dan tentunya ini bukan perkara yang ringan. Ada juga sebagian orang yang tidur dan ternyata tidak bangun lagi. Artinya, meskipun dia pengen sholat subuh, kesempatan itu sudah tertutup. Tidak ada lagi kesempatan untuk beraktivitas, untuk beramal. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita, kemauan, kemampuan untuk beribadah, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Manfaat dari ibadah itu kembali kepada kita. Jadi jangan sampai merasa, saya sudah subuh nih. Merasa berjasa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan taufik, petunjuk, bimbingan untuk bisa beribadah, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian maslahatnya kembali kepada kita sendiri. Oleh karena itu kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Jalla wa Ala. Baik. Kemudian di antara kenikmatan yang lainnya adalah nikmat yang besar adalah nikmat aman. Kita duduk kajian dengan tenang. Gak ada perasaan takut sedikit pun. Misalkan tiba-tiba ada ancaman datang dari luar atau ada bom nyasar misalkan. Gak ada. Maka nikmat aman ini adalah nikmat yang sangat besar. Orang kenyang, banyak uang, tapi kalau situasi nggak aman, dia tidak akan bisa menikmati apa yang dia miliki. Sebaliknya ketika kondisi itu aman, atau sebaliknya ketika kondisi aman, meskipun orang itu lapar, dia bisa berusaha untuk menutupi kekurangan yang lainnya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita manusia dengan syai' minal khauf. sebagian rasa takut. Bukan rasa takut secara utuh, tetapi sebagian rasa takut. Karena manusia kalau diuji dengan rasa takut secara utuh binasa.
Kemudian bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa ila akhiril ayah. Kemudian diuji dengan lapar, kekurangan ini dan itu. Nah, di sini yang disebutkan pertama kali adalah bisyai'in minal khaufi. Sebagian rasa takut, wal ju' kemudian rasa lapar. Rasa lapar disebutkan setelah perasaan sebagian rasa takut. Menunjukkan bahwasanya nikmat aman itu lebih besar. Dan cobaan rasa takut, sebagian rasa takut itu lebih besar daripada cobaan lapar. Taib. Kita mendengar terjadinya demonstrasi beberapa waktu lalu. Sebagian tempat mencekam. Dan kalau sudah terjadi fitnah, kerusuhan, seperti bola liar, nggak terarah. Di situ nggak bisa dibedakan mana yang ikutan sama yang nggak ikutan. Mana yang provokasi sama yang memang benar pengen demonstrasi. Sehingga terjadi kekacauan. Yang nggak salah bisa jadi korban. Itu gambaran kecil. Ketika nikmat aman itu dicabut disebabkan karena ulah sebagian orang. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Nikmat aman adalah nikmat yang besar. Berarti kewajiban kita apa? Bersyukur. Caranya bagaimana? Menjaga kenikmatan tersebut. Jangan sampai muncul kekacauan. Dan itu hukumnya haram. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah aspirasi, menyampaikan sebuah nasihat, maka di dalam Islam ini ada aturan mainnya. Kita ingin menyampaikan nasihat ke siapa? Ke atasan, ke pemerintah, atau ke sesama rakyat, atau kita sebagai pejabat yang menyampaikan nasihat kepada rakyat, itu semuanya ada aturannya. Masuk kamar mandi, itu diatur dalam Islam. Kaki kiri, keluar, kaki kanan. Doa sebelum masuk, keluar, kemudian berdoa. Urusan kamar mandi saja diatur dalam Islam. Urusan makan, minum, pribadi saja diatur dalam Islam. Apalagi yang berkaitan dengan maslahat umat. Apalagi yang berkaitan dengan hubungan antara rakyat dengan penguasa. Otomatis dalam Islam sudah diatur secara lengkap. Tinggal kita memperhatikan atau tidak. Menghilangkan kemungkaran itu sesuatu yang memang diperintahkan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi. Jangan sampai ketika kita semangat ingin menghilangkan sebuah kemungkaran, sebuah kezaliman, ternyata muncul kezaliman yang jauh lebih besar. Contoh simpelnya misalkan ada sekerumunan orang mabuk misalkan. Itu kan kemungkaran. Apakah kita harus mengingkari dengan tangan kita, dengan sebuah tindakan, ataukah kita harus mengingkari cukup dengan lisan atau dengan hati? Nah, semua itu ada aturan mainnya. Kalau kita menjadi penguasa, kita punya kekuatan, maka boleh kita mengambil sebuah tindakan. Jadi mengingkari kemungkaran bukan sekedar dengan lisan atau hati, tidak. Tetapi kalau sebaliknya, jumlah yang minuman keras banyak, kita nggak punya kekuatan, nggak mesti saat itu kita mengingkari. Kalau sampai kita mengingkari kemudian semuanya marah kemudian bikin kerusakan, maka di situ akan terjadi kemungkaran yang jauh lebih besar. Jadi dalam mengingkari kemungkaran itu ada aturan mainnya. Jangan sampai hanya bermodalkan semangat akhirnya menimbulkan korban-korban yang lain yang orang gak ikut-ikutan jadi korban juga. Seperti itu. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Berbicara tentang maslahat umat itu harus pakai ilmu, dan yang berilmu dan berpengalaman adalah mereka para ahlul ilm. Kalau kita nggak tahu, maka sebaiknya kita berhati-hati. Jangan bersikap. Bahkan ada sebagian ulama yang menuliskan buku, kurang lebih ya judulnya, As-Sukut wa Luzumul Buyut. As-Sukut itu diam. Wa Luzumul Buyut, Luzumul Buyut maksudnya ya sudah di rumah, nggak keluar gitu. Yang seperti itu lebih memadamkan kondisi yang sedang memanas. Tapi kalau ada orang sebagian pengen tahu, meskipun bukan urusan dia. Sebagian bukan sekedar pengen tahu tapi pengen ikutan. Yang penting ikutan rame-rame. Terkadang dia awalnya sekedar ikut-ikutan. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi di hadapan dia. Ternyata di luar yang diprediksi semakin besar. Ternyata dia yang awalnya hanya ingin nonton atau ikut-ikutan justru malah menjadi ikut memercikkan api. Nah, ini tentunya tidak ringan. Jadi ikhwatul Islam rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di negeri kita, memberikan keamanan dan menghindarkan dari berbagai macam kerusakan.
Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tafsir surat An-Nas. Apa itu An-Nas? An-Nas kalau kita tanya artinya, An-Nas artinya apa? Manusia. Baik. Surat An-Nas adalah surat yang terakhir ya dalam Al-Quran. Jadi kalau dalam Al-Quran itu sebagian ulama membagi ada yang namanya sab'a tiwal. Sab'a artinya 7. Tiwal artinya panjang. Ada 7 yang panjang. Dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Kemudian setelah itu ada yang mengatakan Al-Anfal dan At-Taubah. Jadi satu. Al-Anfal dan At-Taubah kan nggak dipisah dengan basmalah. Langsung bara'atu minallah wa rasulihi ila akhirih. Ada yang mengatakan surat Yunus. Ini yang panjang. Sab'a tiwal. Ada pembagian yang selanjutnya adalah Al-Mi'iyyin. Mi'iyyin itu yang kurang lebih jumlah ayatnya sampai 100. Kemudian ada Al-Mathani yang lebih pendek dari itu. Dan yang lebih pendek adalah Al-Mufassal. Mufassal artinya yang terpisah-pisah. Jadi surat-suratnya itu terpisah dengan basmalah. Itu Al-Mufassal. Dan Al-Mufassal terbagi menjadi 3. Ada yang tiwal, panjang. Ada yang mutawassit, ada yang qisar. Yang tiwal, Mufassal secara umum ada yang mengatakan dari surat Qaf juz 26 atau Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Kemudian dibagi menjadi 3, yang panjang, pertengahan dan yang pendek. Yang panjang dari surat Qaf atau Al-Hujurat kurang lebih sampai surat Al-Mursalat atau surat An-Naba atau surat An-Nazi'at atau surat Abasa. Itu panjangnya kurang lebih seperti itu. Yang pertengahan dari surat Abasa sampai kurang lebih surat Asy-Syams atau Al-Lail atau surat Ad-Duha. Dan yang qisar, yang pendek adalah dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Dan yang qisar, yang pendek-pendek dari Al-Mufassal yang banyak pemisahnya tadi, itulah yang sering kita hafal. Yang sering dihafal oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, kita mengawali tafsirnya dari qisar mufassal, dari surat An-Nas. Memang Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan. Kita lanjutkan surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah, surat An-Nas. An-Nas artinya adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah a'udzu. A'udzu artinya aku berlindung. Birabbi kepada Rabb. An-nas, Rabbnya manusia. Ayat yang kedua Allah berfirman, Malikin nas. Raja. Malik artinya raja. Kemudian ilahin nas. Ilah artinya apa? Sesembahan. Rabbun nas, Malikun nas, kemudian ilahun nas. Maknanya sama, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan, min syarri kejelekan, al-waswas bisikan-bisikan, al-khannas. Al-khannas maksudnya adalah setan. Setan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang yuwaswisu membisikkan fi sudurin nas di dada. Sudur jamak dari sadr, artinya dada. An-nas manusia, maksudnya an-nas di situ mencakup jin juga. Karena jin itu juga diganggu sama setan. Makanya ayat selanjutnya Allah berfirman, minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia, maksudnya adalah yang dibisikin sama setan. Al-khannas tadi adalah jin dan manusia. Ada juga yang menafsirkan maksudnya minal jinnati wan nas, yang membisikkan. Berarti yang dibisiki itu jin dan manusia. Karena memang jin juga diperintahkan beriman. Yang membisikkan setan itu ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah. Dari surat yang pendek ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Rabb manusia. Allah disebut sebagai Malik, raja manusia, dan ilah manusia. Pertanyaannya adalah, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga Rabb langit dan bumi? Semesta alam, siapa Rabbnya? Allah Azza wa Jalla.
Tapi kenapa di sini kok disebut An-Nas aja? Sebagian ulama mengatakan karena manusia adalah makhluk yang terkadang di antara mereka ada yang lupa bahwasanya Allah adalah Robnya manusia. Sehingga mereka mengambil selain Allah sebagai Rob. Di sini jelaskan ilahin nas. Allah Subhanahu wa taala sesama manusia, tetapi sebagian manusia lupa atau enggak tahu, enggak perhatian, tidak menjadikan Allah Jalla wa Ala sebagai sembahan. Lalu menjadikan makhluk sebagai sembahan. Dan ini banyak orang-orang yang beriman, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah matahari dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai sembahan, justru menjadikan sesama makhluk sebagai sembahan. Ada juga yang menafsirkan karena memang sekarang ini dalam surat ini kita sedang berbicara tentang manusia. Kita berlindung dari setan yang membisikkan di hati manusia. Oleh karena itu kita berlindung kepada Robnya manusia yang menguasai manusia. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian pelajaran yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala di sini jelaskan Rabbin nas. Apa itu Rabb? Rabb artinya adalah yang menciptakan, yang merawat, menjaga, dan menguasai. Jadi ketika Fir'aun, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nazi'at, Fir'aun mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Nah, ini perkataan yang dusta, nggak benar. Kenapa? Karena Fir'aun nggak menciptakan manusia. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian wahai kaumku, Fir'aun nggak menciptakan. Apakah Fir'aun menguasai? Tidak. Jangankan menguasai kaumnya, istrinya aja nggak bisa dikuasai. Akhirnya istrinya beriman sampai akhirnya dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian apakah Fir'aun yang menjaga? Ya, Fir'aun mungkin menjaga sebagian permasalahan, sebagian problem, tapi nggak setiap permasalahan dia selesaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala kirimkan seperti belalang-belalang, kemudian kutu-kutu yang merusak tanaman-tanaman mereka, Fir'aun nggak bisa ngapa-ngapain. Allah Subhanahu wa taala rubah air mereka menjadi darah. Apa yang dilakukan Fir'aun dan kaumnya? Datang ke Nabi Musa alaihissalam, minta tolong. Jadi Tuhan minta tolong sama Nabi. Itu yang terjadi. Jadi Fir'aun tidak menciptakan, kemudian tidak merawat, tidak menjaga, dan tidak menguasai. Allah Subhanahu wa taala di sini jelaskan Rabbun nas. Berarti Allah yang menguasai, yang menciptakan manusia, yang memberi rizki, kemudian yang menjaga kestabilan manusia itu Allah Azza wa Jalla. Manusia sendiri nggak bisa. Jadi dalam tubuh ini terdapat banyak sekali syaraf-syaraf dan sebagainya. Jantung bisa berdetak kencang dan sebagainya. Itu semua Allah yang menjaga. Sesuatu yang sangat kecil sampai sesuatu yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala semua yang mengurus. Makanya di sini disebut Rabbun nas, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Malikin nas, yang menguasai raja. Yang raja berarti yang memiliki dan yang menguasai. Itu raja. Dan ketika sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah, maka penisbatan itu adalah sempurna. Dijelaskan Malikin nas, manusia adalah milik Allah Azza wa Jalla. Berarti kepemilikan di situ sempurna. Berbeda dengan kepemilikan yang dinisbatkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka kepemilikan di situ penuh dengan segala keterbatasan. Raja misalkan, dia menguasai wilayah kekuasaannya. Baik, seandainya ada raja yang lebih kuat kemudian merampas kerajaan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Meskipun itu dinisbatkan kepada dia. Manusia misalkan, kita punya orang-orang tercinta, orang-orang terdekat. Kalau ditanya itu anak siapa? Anak saya misalkan. Putra siapa? Putra saya, putri saya, istri dan sebagainya. Dinisbatkan kepada kita. Tetapi apakah kita memiliki secara utuh? Jangankan orang-orang terdekat, bahkan diri kita sendiri ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah berkehendak untuk mengambil,
maka tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini orang-orang tercinta, orang-orang terdekat kita, kerabat kita, kita nggak pengen berpisah dengan dia. Tapi ketika Allah berkehendak untuk mengambil salah satu di antara mereka, kita hanya bisa mengucapkan inna lillah. Segala sesuatu milik Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun juga akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Misalkan kita punya mobil, koleksi mobil banyak. Daripada dihancurin sama orang, misalkan ini misal aja, mending aku hancurin sendiri. Ditanya tetangga, kenapa antum hancurin? Ya terserah, mobil saya. Punya duit misalkan, kita sobek. Kenapa? Ya saya bingung, kebanyakan uang mau kemanain misalnya. Akhirnya saya sobek. Ini misal. Yang seperti itu tetap nggak boleh. Itu uang-uang antum. Tetapi itu tabzir, mubazir. Dan mubazir itu temannya siapa? Dan itu terlarang dalam syariat. Kalau ada qadhi, seorang hakim melihat, bisa dihukum itu orang. Meskipun itu milik dia. Jadi nggak boleh. Kepemilikan yang disebutkan pada manusia itu sangat terbatas. Badan, fisik, ini memang badan-badan kita. Tetapi kita wajib bersyukur terhadap nikmat badan ini. Dan diantaranya harus kita jaga kesehatannya. Ya kemudian ngerokok misalkan. Yang ngerokok saya, yang sakit kan nanti saya. Tetap nggak boleh. Apalagi rokok. Rokok itu kan asapnya kemana-mana. Yang nggak ngerokok bisa kena madharatnya. Seandainya yang rokok pakai helm misalkan. Tetap nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu menimbulkan madharat kepada dirinya. Dan meskipun diri itu adalah milik dia sendiri, tetapi tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ilahin nas. Sesembahan manusia. Kita sudah jelaskan bahwasanya Rabbun nas, Malikun nas, Ilahun nas, itu semuanya kembali kepada satu zat, yaitu Allah Jalla wa Ala. Namun dari tiga hal ini ada yang membedakan. Dan kata-kata ilahin nas ini merupakan sesuatu yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy. Mengapa? Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka beriman bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin. Dalam sebuah ayat Allah jelaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Ketika mereka tanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka katakan Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka itu percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb. Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah karena mereka tidak bisa mengaplikasikan ilahin nas, sesembahan manusia. Karena mereka menyembah Allah Azza wa Jalla, tapi juga menyembah yang lainnya. Karena ibadah, menyembah itu ada tiga. Menyembah min dunillah, selain Allah. Menyembah ma'allah, alihatan ukhra, menyembah kepada Allah tapi menyembah yang lain juga. Yang terakhir menyembah lillahi ta'ala. Menyembah lillahi ta'ala, hanya menyembah kepada Allah, itulah ketika seorang mengaplikasikan ilahin nas tadi. Jadi menyembahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dua tadi, menyembah selain Allah, contohnya banyak. Orang Hindu, orang Buddha menyembah dewa, menyembah dewi, dan menyembah yang lainnya. Kalau yang menyembah ma'allahi alihatan ukhra, menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Contohnya apa? Orang Nasrani. Mereka menyembah Allah tapi menyembah Nabi Isa. Orang-orang Yahudi menyembah Allah tapi mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah. Orang-orang kufar Quraisy, mereka tidak mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Rabbun nas, Rabbul Alamin. Tapi mereka nyembah Allah tetapi juga nyembah yang lainnya. Nyembah berhala-berhala mereka. Artinya mereka belum bisa mengesahkan Allah Jalla wa'ala. Nah, orang yang menyembah selain Allah, min dunillah, dengan orang yang menyembah Allah tapi juga nyembah yang lainnya, maka hukumnya sama. Karena ketika dia menyembah selain Allah, maka perbuatan ini akan menghapuskan penyembahan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada artinya. Allah nggak butuh terhadap orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla tapi juga menyembah yang lain. Allah nggak butuh.
Allah cuma pengen satu, ibadah lillahi ta'ala. Itulah hakikat ilahin nas. Jadi dalam 3 ayat ini, kenapa sih kok ada berbeda-beda padahal zatnya sama? Ya, di situ ada makna yang lain. Rabbun nas adalah ketika kita meyakini beriman kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kita katakan Allah Rabbun nas, iya berarti Allah menciptakan manusia, Allah yang merawat manusia, Allah yang memberi rezeki manusia. Oke. Berarti itu perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan di sini nggak ada perbedaan antara kita dengan orang kufar Quraisy. Yang kedua adalah Malik, Raja. Ini adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nggak perlu ditakwil, nggak perlu ditaktil, nggak perlu dinafikan dan sebagainya. Kita mengimani sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sudah. Nggak usah bertanya bagaimana bentuknya, bagaimana kekuasaannya, nggak perlu. Kemudian ilahin nas, kita beriman kepada Allah dengan perbuatan kita. Ini yang membedakan dengan orang kufar Quraisy. Mereka yang belum bisa menyembah Allah dengan ikhlas. Hanya menyembah kepada Allah saja. Jadi kita beriman kepada Allah dengan perbuatan Allah. Dengan nama-nama dan sifatnya. Dan dengan perbuatan kita. Dan inilah yang menentukan. Rasulullah SAW berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Karena ini. Ketika Rasulullah SAW benar-benar mengikhlaskan peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla, mereka nggak terima. Kenapa kamu mencela Tuhan-Tuhan kami? Bahkan di antara cara mereka untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW adalah toleransi. Toleransi menurut mereka. Caranya gimana? Mereka datangin Rasulullah, kamu menyembah Tuhan saya, tahun depan kami menyembah Tuhan kamu. Adil kan? Itu pun mereka. Tetapi kalau orang Islam menyembah selain Allah Azza wa Jalla, kemudian menyembah Allah, maka nggak ada artinya. Allah nggak mau dengan ibadah yang dicampur-campur seperti itu. Ini prinsip di dalam agama kita. Ilahin nas. Taib. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Selanjutnya Allah berfirman, min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan bisikan-bisikan al-khannas. Al-khannas maksudnya adalah setan yang bersembunyi. Meskipun kita nggak melihat, berarti makhluk itu ada. Kemudian yang dibisikkan itu adalah kejelekan. Berarti itu pasti ada. Gangguan-gangguan itu pasti ada. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berlindung kepadanya dari bisikan-bisikan tadi. Itu menunjukkan bahwasanya bisikan itu ada. Setan itu ada. Dan setan terus berusaha untuk mengganggu manusia. Min syarril waswasi, dari kejelekan bisikan al-khannas. Al-khannas adalah setan yang tersembunyi. Disebut al-khannas. Kenapa? Karena memang dia sembunyi. Kalau di surat At-Takwir Allah berfirman, fala uqsimu bi al-khunnas. Al-jawari al-kunnas. Maksudnya apa al-khunnas di situ? Sebagian tafsir menyebutkan maksudnya adalah bintang. Kenapa bintang disebut al-khunnas? Karena bintang itu bersembunyi. Kapan? Ketika muncul matahari. Bintangnya ada, tapi nggak kelihatan, sembunyi. Maka disebut al-khunnas. Setan disebut al-khunnas. Kenapa? Dia bersembunyi. Dia kecil. Dia mundur, dia takut. Kapan? Ketika hamba berzikir. Ketika hamba rajin berzikir, maka setan itu akan takut. Makanya kita itu diperintahkan untuk berzikir. Bukan cuma sekedar berzikir saja, enggak. Perintah untuk berzikir itu bukan sekedar berzikir, tapi perbanyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita bukan sekedar diperintahkan untuk berzikir, tapi perbanyaklah oleh kalian zikir. Bangun tidur, ada zikirnya. Setelah itu beranjak mau masuk kamar mandi, ada zikirnya. Keluar kamar mandi, ada zikirnya. Berwudu, ada zikirnya. Pakai baju, ada zikirnya. Keluar rumah, ada zikirnya. Mau pergi ke masjid, ada zikirnya. Mau masuk ke masjid, ada zikirnya. Salat, hakikatnya adalah bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai salat,
Zikir. Keluar dari masjid, ada doanya. Pulang ke rumah, pagi hari sambil berjalan, ada zikir pagi petang. Mau sarapan, ada doa. Terus sampai sebelum tidur, ada zikirnya. Ini menunjukkan bahwasanya memang Islam adalah agama yang sempurna. Ketika Allah Jalla wa'ala jelaskan bahwasanya Al-Khannas yang sembunyi ketika hamba itu berzikir, maka Rasulullah SAW mengajarkan tentang zikir itu sendiri. Allah perintahkan untuk banyak berzikir. Rasulullah SAW jelaskan bagaimana cara berzikir. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang perlu diisi dengan zikir. Hanya saja yang jadi problem adalah terkadang kita itu lalai. Teladan salafus saleh. Mereka senantiasa berzikir bahkan di waktu-waktu kosong mereka. Sedangkan kita terkadang kepala kita kosong di waktu-waktu berzikir. Waktu sholat kemana-mana pikirannya. Bahkan di antara yang memalingkan kita dari zikir adalah di antaranya adalah HP. Meskipun enggak 100%, sebagian orang yang memang nutup HP gitu ya. Tapi sebagian orang yang dia refleks aja gitu, terbiasa buka HP. Ya mungkin karena memang mushafnya di Al-Quran, Al-Qurannya di HP ya. Jadi memang harus buka HP. Lagi baca sebentar, tindung masuk. Berhenti baca Al-Qurannya sudah. Kadang-kadang ada sebagian megang mushaf, megang HP. Gimana? Seperti itu. Ya, ini ujian bagi kita semua. Orang berzikir, di antara manfaatnya adalah dia telah membentengi dirinya dari bisikan setan. Ketika hamba tidak mau berzikir, nggak banyak berzikir, maka dia nggak punya benteng. Kalau sudah nggak punya benteng, dia akan diserang. Jadi setan itu selalu update kondisi manusia, memantau. Begitu nggak zikir, dideketin sudah. Apa yang terjadi? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mereka membisikkan di dada manusia. Kok yang dibisikkan bunga telinga kenapa? Karena memang sumber tindakan, perbuatan itu ada di dada atau di hati manusia. Akal itu menyimpan memori. Tetapi untuk seorang itu melakukan atau tidak melakukan, yang mengambil keputusan itu adalah hati manusia. Makanya dalam sebuah hadis dijelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahil qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh seseorang itu ada sekerat daging atau segumpal darah. Kalau dia baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan menjadi baik. Kalau jelek, semuanya menjadi jelek. Ala wahiyal qalb. Itu adalah apa? Hati. Jadi hati itu raja di dalam tubuh seseorang. Kalau raja sudah tunduk dengan bisikan setan, maka seluruh anggota tubuh akan mengikuti titah raja. Akan digunakan dalam kejelekan. Tapi ketika seorang menjaga hatinya, membentengi dengan zikir, sehingga setan gak bisa membisiki, maka akan pengaruh terhadap perilaku kehidupan sehari-hari. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti memang ada keterkaitan yang sangat erat antara zikir dengan perilaku seseorang. Kenapa? Orang berzikir berarti menjaga hatinya dari bisikan setan. Nah kalau sudah terjaga, maka aktivitasnya pun akan terjaga. Tapi ketika seorang malas berzikir, maka setan akan mengganggu. Yang diganggu, yang diserang itu adalah hati. Dan hati itulah raja. Ketika raja sudah takluk pada bisikan setan, perilakunya pun akan mengikuti titah setan. Di dalam surat Al-Falaq, Allah perintahkan kita untuk berlindung dari 4 hal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Secara umum makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari malam gelap gulita. Kemudian min syarri naffatsati fil 'uqad, dari dukun-dukun. Nafasat maksudnya yang meniupkan ya. Fil 'uqad, di buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari hasad ketika ada orang yang hasad. 4 hal. Para ulama menjelaskan 1 hal dalam surat An-Nas itu lebih berbahaya, lebih besar daripada 4 hal ini. Di dalam surat An-Nas kita diperintahkan untuk berlindung dari bisikan setan. Nah, sebagian ulama menjelaskan kenapa kok yang 1 hal ini lebih besar dan lebih berbahaya? Karena yang diserang adalah hati. Dan hati adalah raja.
Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya setan itu akan terus berusaha untuk mempelajari kondisi manusia. Lalai. Kita nggak boleh lalai. Setan nggak pernah lalai, kitanya yang selalu sering lalai. Bahwasanya setan terus mengintai kita. Mungkin juga sekarang lagi ngintai juga ya. Lagi ngikutin kita mungkin. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, tadi sudah jelaskan, yang membisikkan di dada-dada manusia. Yang dimaksudkan dengan manusia di situ adalah jin dan manusia. Karena jin diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka juga diperintahkan untuk taat. Berarti mereka juga diganggu sama setan tadi. Nah, kemudian dalilnya adalah minal jinnati wan nas, digolong jin dan manusia. Ini kembali kepada an-nas. Jadi minal jinnati wan nas, ayat yang ke-6 ini maksudnya adalah kembali ke an-nas ayat yang ke-5. Yuwaswisu fi sudurin nas. Tetapi ada juga sebagian ulama yang menafsirkan minal jinnati wan nas kembali kepada alladzi yuwaswisu atau kembali kepada al-khannas yang membisikkan. Berarti memang secara realita, jadi kalau di dalam tafsir itu ada perbedaan pendapat. Dan pendapat itu tidak kontradiksi, bisa digabung, maka kaidahnya adalah al-jam'u aula minat tarjih. Digabungkan itu lebih utama daripada kita mengambil salah satu pendapat. Jadi intinya adalah kalau ada perselisihan dan nggak bertabrakan atau bisa dikompromikan, maka hukum asalnya adalah kita tafsirkan dengan semuanya. Dan kalau kita perhatikan, memang realitanya demikian. Yang dibisikin, diganggu itu adalah jin dan manusia. Yang membisikkan itu juga setan jin, setan manusia juga ada. Seperti itu. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah ini kita keluar dari tafsir ya. Beda antara tafsir dengan tadabbur. Tadabbur itu adalah merenungi makna. Dan hukumnya wajib. Adapun tafsir kembali kepada makna ayat. Tidak setiap orang harus menjadi ahli tafsir. Tetapi setiap orang harus tadabbur. Tadabbur hukumnya wajib. Ustaz, saya kan bukan orang Arab. Apakah saya wajib tadabbur? Iya. Lalu terus bagaimana? Ya belajar. Belajar sebagai tadabbur. Dan mempelajari tafsir Al-Quran itu, kalau memang tujuannya adalah untuk bisa mentadabburi Al-Quran, maka dia nggak mesti belajar tafsir secara detail, harus mengetahui setiap kata. Nggak harus. Yang penting dia bisa memahami secara global, itu sudah bisa membantu seorang untuk tadabbur. Dan tadabbur itu hukumnya wajib. Karena Al-Quranul Karim tidak diturunkan untuk orang Arab. Tetapi diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk tadabbur, berarti sebenarnya manusia itu bisa. Karena Allah nggak akan memerintahkan sesuatu di luar batas kemampuan. Berarti kembali kepada kemauan. Mau atau tidak. Kalau alasan saya bukan orang Arab, itu aku alasan. Orang Arab yang paham Al-Quran, mereka juga nggak mau tadabbur. Bahkan ketika mendengarkan Al-Quran, mereka tutup telinga. Orang-orang Quraisy yang kufar. Ini menunjukkan bahwasanya kembali kepada kemauan. Kalau memang kita tinggal di sebuah tempat yang memang nggak ada fasilitas untuk belajar. Di hutan, nggak ada internet, nggak ada buku, nggak ada ustadz, nggak ada apa, ya sudah. Allah maha mengetahui kondisi kita. Tapi kalau udah tinggal di kota, kajian tafsir banyak, buku-buku tafsir sudah diterjemahkan, kajian ustadz, kemudian internet banyak. Tiba-tiba mengatakan saya bukan orang Arab. Kira-kira diterima nggak alasannya? Wallahu a'lam. Yang penting kita penuhi seruan Allah Azza wa Jalla ketika perintahkan tadabbur, maka kita harus tadabbur. Tadabbur mengkaitkan ayat dengan sekeliling kita. Itu di antara metode tadabbur. Kalau tafsir ya kembali kepada makna Al-Quran Al-Karim, kembali kepada perkataan para mufassirin. Nah sekarang insya Allah kita sudah paham tentang tafsirnya. Nah kita pindah ke masalah tadabbur. Dan tadabbur itu bisa salah bisa benar. Baik. Kalau kita perhatikan, setan itu update kondisi manusia. Sedangkan manusia kadang-kadang nggak update atau lupa kondisi setan. Yang diupdate mungkin seperti HP dan sebagainya update ya. Tapi kondisi setan kadang-kadang nggak update. Mereka semua mantau. Di antara dalilnya adalah kalau ada azan, mereka lari.
Selesai azan, datang lagi setan. Kemudian ketika qomat, mereka lari. Ketika selesai qomat, datang dia. Makanya Rasulullah perintahkan supaya merapatkan shaf, jangan sampai ada celah. Di antaranya adalah hikmahnya apa? Jangan sampai ada celah supaya setan bisa mengganggu. Nah, berarti setannya ikut sholat misalkan. Jangan seperti itu sesuatu yang gaib. Rasulullah perintahkan seperti itu, ikuti. Jangan jadikan bahan lelucon. Ikuti saja perintah Rasulullah SAW. Karena setan ganggu. Buktinya apa? Sebelum sholat kita gak kepikiran apa-apa. Begitu Allahu Akbar langsung muncul pikiran sesuatu. Perencanaan. Kemudian eksekusinya kapan semuanya. Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum semuanya udah rapi. Realitas seperti itu. Dan memang khusyuk itu gak gampang. Khusyuk itu gak gampang. Tetapi apakah kemudian kita pasrah? Gak boleh. Kalau kita nyerah dengan setan, ya sudah kita ikuti ngelamun sampai salam. Dikhawatirkan, sholatnya sah. Karena kita sudah memenuhi syarat wudhu, sudah memenuhi rukun-rukun dan wajibnya semua dilakukan, wallah mungkin sah. Tetapi apakah diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Belum tentu. Kita sholat tapi tanpa khusyuk itu seolah-olah hidup tanpa ruh. Artinya ya mati. Kita ingin mempersembahkan sesuatu, binatang kurban misalkan, dalam kondisi hidup nggak sama dengan ketika menyerahkan bangkai. Nggak sama. Kita bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Badannya di masjid, hatinya kemana-mana. Di antara sebabnya apa? Gangguan setan. Maka kita berusaha untuk berlindung pada Allah dari gangguan setan. Kemudian pelajaran yang lain. Kalau kita perhatikan. Ketika setan update ya. Setan mengganggu akidah keyakinan manusia. Dan setan menakut-nakuti manusia. Sesuai dengan apa? Dengan kondisi manusia. Buktinya apa? Buktinya pocongan adanya cuma di Indonesia. Ada nggak pocongan di Amerika? Kalau antum pernah dengar ada pocongan di Amerika, ambil paspornya itu Indonesia itu. Pocongan Indonesia kesasar. Ada vampir. Mungkin vampir di Cina jadi hantu setan. Di Indonesia jadi film. Jadi lelucon. Di Saudi nggak pernah terdengar ada pocongan. Bahkan di Baki. Itu kan perkuburan luas. Ana nggak pernah mendengar sama sekali di situ muncul pocongan. Ana setiap hari waktu itu lewat siang, malam, kadang pas gelap, pas terang, sore, pagi, sebelum subuh, nggak pernah sekalipun ada yang pocongan. Pocongan adanya cuma di Indonesia. Kenapa? Setannya update. Manusia punya keyakinan. Di Indonesia punya keyakinan seperti ini, maka diikuti oleh setan. Setan menakuti sesuai dengan keyakinan manusia. Apakah di Eropa misalkan, atau di Saudi nggak ada setan? Wah, ada setannya. Tapi setannya menyesuaikan. Di padang pasir ada setan. Ana lupa namanya, Ghul kalau nggak salah. Ana lupa namanya. Jadi di padang pasir itu ada setan. Bentuknya adalah seperti cahaya. Orang kalau udah jalan padang pasir, kemudian di depannya lihat cahaya. Oh, berarti ada orang, diikuti. Ternyata dia menyesatkan. Tiba-tiba hilang, orang sudah tersesat di padang pasir, sudah selesai. Kalau zaman sekarang mungkin ada kompas ya. Zaman dulu kan mereka melihat bintang. Kalau mendung, kemudian lihat cahaya di depan, dikira ada orang, diikuti. Ternyata mematikan, membunuh, membinasakan. Itu di antara contoh setan. Setan-setan yang lain juga banyak di sana. Dukun, sihir, di sana ada. Bahkan sebagian teman mengatakan, di antara dukun yang hebat di Saudi itu adalah asalnya dari Indonesia. Dari Maroko, dari Sudan, dan dari Indonesia. Kenapa Indonesia nyangkut juga? Jadi setan ada di sana. Dan kita meyakini bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia, berpindah ke alam barzakh, itu ada pemisah antara alam barzakh dengan kehidupan dunia. Nggak bisa nyambung. Makanya ada orang main-main, gimana kejadian sana, dikirimin sampai atau enggak ada balasan misalkan, kayak WhatsApp gitu, itu main-main. Alam barzakh itu kehidupan yang terpisah, gak bisa dibikin main-main seperti itu. Kita memahami sesuatu yang gaib, kembali kepada dalil. Apa kata Rasulullah? Kita ikuti. Misalkan badal umroh, Rasulullah mengajarkan badal haji, sedekah untuk yang sudah kita lakukan. Nah sekarang kita ngirimin sesuatu misalkan, mengirimkan bacaan misalkan, ya kalau ada dalilnya, kita ikuti. Jangan berargumen dengan ada pesan balik nggak, ya misalkan, ya nggak bisa seperti itu. Nah,
Karena memang keyakinan masyarakat seperti itu, orang yang meninggal dunia akan hidup lagi, maka setannya pun mengikuti apa yang mereka yakini. Akhirnya muncul nenek-nenek, pertama kali masuk, ini temen yang cerita, dan anak dengar langsung gak pakai perantara gitu. Jadi kalau dalam riwayat itu ya berarti nyambung sanatnya. Kata dia, pertama kali takut-takutnya itu guru ngaji. Guru ngaji, malam-malam jam 1 atau jam berapa, 3 atau berapa gitu ya. Ini rawinya kurang fiqh ya, jadi lupa-lupa gitu. Jam 2 atau jam 3 gitu, dia dengar sesuatu di ruang makan. Pas dia mau ke kamar mandi, melihat nenek-nenek sedang makan. Akhirnya dia takut jatuh. Dan pingsan, Allah alam, kisahnya seperti itu. Dan itu terus berpindah sampai giliran teman anak yang cerita. Kata ibunya, "Leh, nanti malam jatah kita nih. Gimana? Ayo kita duduk bareng." Malam-malam muncul beneran. Di atas lemari, goyang-goyang lemari, akhirnya lari. Besoknya ke tetangganya. Dan nenek-nenek tinggal sama cucunya, cuman berdua, neneknya dicekik. Bisa seperti itu? Ya bisa aja. Memang makhluk jahat mengganggu. Sampai beberapa hari akhirnya pergi. Setelah itu baru hilang, sudah. Hilang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setan itu akan mengikuti apa yang diyakini oleh orang. Dan dia akan menakut-nakuti dan dia senang. Dan kadang-kadang mereka punya pembantu. Pembantunya siapa? Dukun. Dukun menyampaikan apa keinginan setan kepada manusia. Manusianya mau saja dibodoh-bodohin. Ini dalam syariat kita, hal-hal seperti itu harus dilawan. Memang setan mengawasi, dan bisa jadi mungkin setan-setan sedang dengerin cerita juga mungkin ya, ngawasin ini mana orang-orang kira-kira takut, sebenarnya nggak takut. Tapi insya Allah nggak ada yang takut di sini, ya. Soalnya kan pagi hari ya. Kalau malam hari lain lagi. Kadang sebagian orang pergi ke kamar mandi di asrama misalkan, ketemu sama temennya, ditanya, "Kamu ngapain di sini?" Diam, nggak jawab. Ketika nggak jawab, ya sudah, tinggal aja kamar mandi, selesaikan hajatnya, pulang ke kamar. Begitu di kamar lihat temennya tadi, "Loh, kok ada di sini? Yang di sana tadi siapa?" Nah, ada seperti itu. Kenapa? Ya memang setan punya kemampuan kadang-kadang, kemampuan untuk mengganggu manusia yang seperti itu. Tetapi ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh salah seorang pemimpin hay'ah. Hay'ah itu seperti komunitas densus lah istilahnya ya, yang memerangi dukun dan sihir di Saudi. Syekh Adil mengatakan, hum laisu bisyai. Mereka itu enggak ada apa-apanya. Maksudnya dukun-dukun itu, meskipun mereka mengaku paling sakti, paling hebat, hum laisu bisyai. Mereka itu enggak ada apa-apanya. Kenapa? Kalau kita mau berzikir. Lah kalau nggak mau zikir, ya sudah jadi korban bulan-bulanan setan seperti itu. Makanya kita sebagai orang Islam harus membentengi diri kita dengan apa? Dengan zikir. Ada di zaman salafus saleh seorang pemimpin bermain-main dengan dukun. Mungkin atraksi, wallah alam bagaimana ceritanya. Atraksi, kemudian menunjukkan kehebatan, kekebalan. Ngeluarin senjata, kemudian menyembelih dirinya kebal. Datang seorang sahabat, namanya kalau salah Jundub ya. Datang radhiyallahu anhu, ambil pedang, coba sini, penggal. Kalau memang dia hebat, hidup lagi coba. Akhirnya mati. Akhirnya sahabat tadi ditangkap, ya ditangkap, kemudian dipenjara ya. Bukan dipenjara, maksudnya dihukum, karena memang nggak boleh juga kan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi akhatul Islam rahimakumullah, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup silahkan barangkali ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan. Tafadhalu. Assalamualaikum. Perbedaan antara iblis, syaitan dan jin. Yang kedua terkait dengan penjelasan mengenai bukan cerita besar mengenai apa namanya manusia yang bisa melihat jin. Sebenarnya kaidahnya bagaimana? Apakah memang manusia itu bisa melihat jin atau tidak? Dan kondisi apa manusia itu bisa melihat jin? Baik. Yang pertama, iblis. Iblis itu moyangnya setan. Yang bertemu dengan Nabi Adam AS. Yang mengeluarkan, menggelincirkan Nabi Adam itu iblis. Nah, kemudian
mereka punya keturunan setan yang memang tujuannya untuk mengganggu manusia. Adapun jin makhluk lain. Jin makhluk seperti manusia tapi nggak kelihatan. Bentuknya wallah seperti apa wallah. Tapi mereka diperintahkan untuk beriman. Tapi kalau setan sudah kafir. Setan ini mengganggu jin dan mengganggu manusia. Kalau iblis itu direngkotnya, tetapi iblis juga disebut sebagai syaitan. Seperti dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, fa'azallahum asyaitanu. Syaitan di situ maksudnya adalah iblis yang enggan diperintahkan untuk sujud. Bukan setan-setan yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apakah manusia bisa melihat jin atau bagaimana tadi ya? Wallahu a'lam. Sebenarnya jin itu bermacam-macam. Punya kemampuan yang bermacam-macam. Ada di antara mereka yang memang bisa menampakkan di depan manusia. Jadi memang kadang-kadang kalau kita melihat pocongan gitu ya, itu kadang-kadang teman sendiri, orang gitu ya. Tapi kadang-kadang pocongan tadi lari. Kenapa? Karena dia ngeliat pocong yang beneran misalkan. Ya dua-duanya sih sebenarnya palsu ya. Karena itu gangguannya. Nah, jin itu memang punya seperti itu, punya kemampuan. Tapi nggak semuanya. Wallahu alam. Ana juga nggak pernah nanya-nanya sama jin juga masalah seperti itu. Tapi seperti yang disebutkan dalam kitab, ada di antara mereka yang bisa menyerupai. Di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW pernah memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat. Datang setan, ditangkap sama Abu Hurairah. Berarti kan bisa ketemu kan? Ditangkap, kemudian dia mengibah, dilepaskan. Ketika pagi ditanya sama Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, dia bilang seperti ini, kasihan, akhirnya aku lepaskan. Kata Rasulullah, nanti malam dia datang lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian langsung berhati-hati. Bukan kemudian, nanti mau datang takut, enggak ada seperti itu. Kemudian ditangkap lagi, mengibah lagi. Sampai yang ketiga kalinya, akhirnya setannya ngajarin sesuatu. Maksudnya adalah diajarin ayat kursi. Kalau kamu ingin dilindungi, baca ayat kursi. Kata Rasulullah, dia benar tapi dia adalah pendusta. Namanya setan itu suka dusta, memang sifat dia seperti itu. Tetapi yang kali ini benar gitu. Wallahu a'lam seperti itu. Artinya apa? Setan itu memang bisa menampakkan seperti jin. Tapi wallahu a'lam yaitu kembali ke kemampuan jin tadi. Adapun manusia bisa melihat jin, ya kan memang dia ta'awun, kerjasama, bisa saja. Tetapi sebatas yang Anda tahu, dia nggak melihat wujud aslinya. Tapi melihat mungkin menyerupai, wallahu a'lam, menyerupai seseorang, dan itu bisa. Menyerupai binatang misalkan bisa saja, tapi bukan melihat wujud aslinya seperti itu. Dan wallahu a'lam itu sebenarnya terkadang sebagian orang itu diganggu, misalkan seperti yang diganggu jin, kerasukan jin. Kalau istilah kita dianggap ini kelebihan, kenapa bisa melihat makhluk halus? Itu kelebihan, itu gangguan. Kenapa? Karena dia bisa diganggu kemudian melihat sesuatu yang nggak dilihat oleh orang lain. Tiba-tiba takut. Kenapa? Ada itu. Kita lihat nggak ada apa-apa, cuman merinding aja, bisa ngerasain sesuatu. Nah seperti itu. Wallahu a'lam. Fadhal silakan. Mau menjelaskan mengenai korin tadi. Korin yang dia maksudnya nempelin kita terus kemana-mana atau bagaimana? Iya. Setiap manusia itu memiliki qarin. Dan setiap qarin itu akan membisikkan kejelekan. Jadi ada yang mengatakan al-khannas di sini adalah qarin. Jin juga memiliki qarin. Qarin itu yang mengganggu jin untuk melakukan keberkafiran. Kecuali satu orang. Siapa? Rasulullah SAW qarinnya masuk Islam. Ada sebagian jamaah atau sebagian pelajar tanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, di majelis beliau di Masjid Nabawi, Syekh, boleh nggak kita mendoakan qarin kita masuk Islam gitu? Kata Syekh, antum doain diri antum sendiri, ngapain doain jin qarin? Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang jin qarin ini yang selalu nempel ngetin manusia untuk mengganggu. Wallahu a'lam seperti itu. Tapi tetap kembali kepada apa? Zikir. Orang sudah membentengi diri dengan zikir, insya Allah akan terlindungi. Ulama salafus saleh mereka benar-benar memperhatikan masalah zikir. Di antara mereka ada yang ketika mengimla atau mendikte, muridnya lagi nulis, nunggu sambil zikir dia. Duduk-duduk, sama-sama duduknya, yang satu zikir, yang satu nggak zikir. Nggak sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Nggak sama. Kita itu nanti di hari akhirat membutuhkan bekal.
Karena amalan itu ditimbang. Dan itu ada timbangannya, ada neracanya. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dalam hadis jelaskan memang ada timbangannya. Amalan kita itu ditimbang. Berarti kita butuh sesuatu yang bisa memperberat timbangan kebaikan. Di antaranya apa? Zikir. Zikir banyak di antaranya dalam hadis jelaskan Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatan ala lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan. Jadi Rasulullah mengatakan ringan diucapkan di lisan. Karena memang seperti itu, ringan. Bukan yang panjang, capek, butuh fisik, butuh duit, waktu, enggak. Ringan. Tetapi habibatanir rahman, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan thaqilatan fil mizan, memperberat timbangan. Apa itu? Semua sudah tahu. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan sekali. Tapi kadang-kadang kita duduk bengong, enggak terucap itu subhanallah bihamdihi, subhanallah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, jadi memang itu kembali pada taufik Allah Azza wa Jalla. Zikir meskipun ringan, enggak semua orang bisa. Makanya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita bisa termasuk menjadi orang yang az-zakirinallaha katsiran wadz-zakirat. Termasuk golongan yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu menjadi orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi jelaskan apa bedanya jin, setan, dan iblis. Apakah bisa kita katakan bahwa setan itu terkait dengan sifat? Jadi setan kan bisa dari manusia maupun jin. Jadi setan itu punya sifat buruk yang sudah dari golongan jin maupun. Wallahu alam, apakah bisa disebut seperti itu? Memang realitanya seperti itu. Setan dari golongan manusia juga ada yang memiliki sifat mengganggu dan sebagainya. Tetapi makhluknya dari golongan jin itu ada. Maksudnya bukan hanya sekedar sifat aja, tetapi benar-benar ada. Makanya iblis itu punya kerajaan di laut. Dan mereka ada kopdar juga, kumpul. Kemudian dia tanya-tanya, ente sudah ngapain? Kata setan, saya sudah mengganggu seseorang sampai berbuat maksiat. Kata setan apa? Kata iblis, rajanya iblis, ente nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Dia bermaksiat, besok tobat. Kamu ngapain? Saya sudah mengganggu seperti ini. Sampai ada salah satu di antara pasukan setan yang mengatakan, saya mengganggu pasutri. Dan saya nggak tinggalkan keduanya sampai akhirnya mereka bercerai. Dan kita tahu bahwasanya nikah itu adalah ajaran Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci terhadap ajaranku, di antaranya adalah nikah tadi. Falaysa minni, kata Rasulullah. Orang yang mensucikan dirinya, mensucikan kehormatannya, caranya nikah. Bukan dengan meninggalkan menikah. Orang yang meninggalkan nikah dengan alasan ingin mensucikan diri, maka dia telah menjauh dari ajaran Rasulullah SAW. Dan itu bertentangan dengan fitrah. Makanya orang yang sudah nikah diganggu sama setan. Jadi ingat, meskipun sudah lama nikah langgeng, setan nggak pernah diam, terus ganggu. Sampai berhasil memisahkan antara keduanya. Kata setan, kata iblis, maka ini mendekat, kemudian anta, maksudnya dikasih penghormatan. Dikasih istilahnya penghormatan kenapa? Atas keberhasilan tadi. Jadi itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Jadi setan itu ada. Seperti itu. Adapun kalau dikatakan sifat dan sebagainya, memang realitanya seperti itu. Ada manusia yang memiliki sifat mengganggu yang lainnya, membisikkan kejelekan dan sebagainya. Itu juga bisa disebut sebagai setan dari golongan manusia. Wallahu a'lam. Seperti itu. Kalau kita kadang bersama orang kan, namanya jelek gitu. Kalau kita kalau kita nggak kadang-kadang kita setan kasar gitu. Setan gitu. Kalau kita ucapkan mungkin akan bikin orang yang kita berucap itu parah. Kita kadang jauh untuk dalam tangan itu. Bagaimana hukumnya kalau kita cukup dalam hati? Kamu kasar ya. Kita tuh menghindarkan dengan meninggalkan dulu dan orang itu meninggalkan itu gimana? Dalam hati aja gitu. Baru berpikir, Allah alam. Kalau nggak sampai terucap, cuma disimpan dalam hati, seperti ngumpat, Allah alam, kayaknya nggak masalah gitu. Yang nggak boleh itu kalau berprasangka buruk. Oh ini pasti munafik nih. Ini nggak boleh. Amalan hati meskipun nggak terucap, amalan hati tetap akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sekedar marah seperti itu, ya Allah alam, kan nggak sampai berprasangka juga. Wallah alam, anda nggak tahu. Ngapain juga ya? Ayo. Jadi tanpa datorin sebenarnya, karena kami mengalami sendiri waktu setelah sekian lama ayah kami meninggal bapak, itu mungkin apakah itu korin atau jin ya? Karena menyerupakan gitu, muncul.
dan suaranya persis sekali. Semuanya plek. Karena memang wallahu alam apakah itu jin korin atau jin yang lain. Kalau jin korin ya nggak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena jin korin itu yang selalu mengikuti. Seperti itu. Atau jin yang lain pun juga punya kemampuan untuk menyerupai. Wallahu alam. Tapi yang jelas ada. Seperti itu ada. Menyerupai itu ada. Jangan dibilang, oh wali nih hidup lagi itu. Enggak. Karena meninggal gitu. Wallah. Tadi nyambung pertanyaan Pak. Misalkan setan itu seseorang, setan itu kafir. Kita mengucapkan setan loh gitu. Apakah itu kafir mu'ayyan gitu? Wallah alam. Orang mengatakan setan tentunya nggak sama. Karena setan memiliki sifat-sifat, mungkin kita ingin mengatakan sebagian dari sifat setan itu ada dalam orang itu. Tapi kalau kafir, wah itu udah parah. Itu udah kafir ta'yin. Ta'yin itu tertuju mengkafirkan orang. Nah, itu sudah parah, nggak boleh itu. Beda dengan setan lagi. Allah alam. Jadi nggak sama. Ustaz, mengenai gangguan syaitan, itu apakah mereka bisa menyakiti kita secara fisik? Banyak contohnya. Setan menyakiti secara fisik. Banyak sekali. Orang tiba-tiba sakit perut. Di rongsen ada pakunya. Kapan dia makan paku? Mana ada orang makan paku? Tapi ada aja. Atau kadang-kadang orang dilihat nggak apa-apa. Maksudnya di rongsen mau diperiksa secara medis. Nggak ada apa-apa. Nggak kedetek. Tapi orangnya kelimpungan, sakitan seperti itu. Itu gangguan sihir, gangguan setan. Itu ada. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ilmu medis secanggih apapun, dia nggak bisa masuk ke dalam ilmu yang gaib. Adapun hal-hal yang gaib kembali kepada dalil, kembali nas Al-Quran. Caranya bagaimana? Diruqyah, dibacain ayat kursi misalkan. Nah, ini ada pengaruhnya akan kelihatan. Entah sembuh, entah setan yang sakit dan sebagainya. Dan itu bisa kita saksikan di sekeliling kita. Banyak seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah bisa menyakiti secara fisik? Bisa. Bisa. Membunuh. Tapi semua itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seorang hamba berzikir, Allah melindungi sekuat apapun setan. Hum laisu bisyai. Mereka itu nggak ada apa-apanya. Dan rata-rata dukun itu di mana-mana ngaku nomor 1. Biasanya gitu. Tapi mau nomor 1 di mana aja tetap nggak akan bisa pengaruh kalau kita berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Kalau sudah bicara masalah setan itu nanti panjang. Bicara masalah setan, bicara masalah nikah, itu biasanya panjang. Baik, ada lagi yang sampaikan? Nyambung dengan Pak ini tadi. Kalau kita bicara tentang setan itu kan energi ya. Kalau kita ada ilmunya itu kan fisika ilmu fisik yang kita lihat. Dan kalau kita setan tadi sifatnya nggak kelihatan gitu, tapi kan bisa kita fenomenanya bisa kita tangkap dengan seperti misalkan alat menangkap gelombang itu. Iya. Elektromagnetik itu karena dia punya ini ya, saya kira mungkin memang karena ini metafisik sehingga kayak tadi fenomena jarum bisa terus kan bisa nanti bisa dalam teori. Saya komentar aja sudah sama ada komentar aja ini. Itu loh. Lihat setan itu begitu normal dari pun dari normal. Karena kenikmatan kan kita justru sebagai manusia normal dan setan. Kalau bisa nggak setan, itu segala itu berarti tidak normal. Yang normal. Jadi Tayyib. Jazakallah khair. Bisa gimana yang tadi memasukkan jarum bisa pakai teori fisika gelombang dan sebagainya. Wallah alam ya, kita nggak. Ya kita nggak tahu. Yang jelas sesuatu yang gaib itu kita bisa jangkau dengan dalil. Kalau memang nanti dengan canggihnya teknologi, kemudian dia bisa menangkap energi setan misalnya sebagainya, ya wallah alam. Tapi yang jelas sampai saat ini kan belum ada ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena memang itu salah satu kekhususan ya. Misalkan Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memindahkan arsy kursi
singgah sana dari Yaman Sabah ke Syam dalam waktu sekedip. Itu jin aja nggak bisa. Tapi itu sesuatu yang gaib, nggak bisa seperti itu jangkau. Nah, seperti orang memasukkan ke dalam perut, ya itu sesuatu yang gaib. Bahkan kadang-kadang nggak memasukkan apa-apa, nggak kelihatan. Di rongsen nggak bisa, nggak ada jarumnya, nggak ada apa. Tetapi rasanya ada, sakitnya itu ada. Itu kadang-kadang juga sampai meninggal dunia ada seperti itu kesakitan. Kemudian sampai orang linglung dan sebagainya, itu ada seperti itu. Wallah alam. Itu ada yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz. Ini surat Anas ayat 114 ini Ustaz. Mungkin Allah surat perlindungan ya Ustaz ya. Namanya Muawwidzah, ya, Muawwidzah atau Muawwidzatan berarti al-Falaq sama An-Nas. Wa'awizya dari tain. Al-Muawwidzatan. Kalau satu Al-Muawwidzah maksudnya An-Nas atau Al-Falaq. Tapi kalau dua Al-Muawwidzatan maksudnya Al-Falaq dan An-Nas. Diturunkan mungkin sama dengan surat Al-Falaq gitu. Iya. Dan pada saat kalau saya nggak salah baca Ustaz, itu diturunkan pada saat masa terakhir kenabian waktu masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Kalau salah masalah itu kenapa diturunkan pada saat itu untuk berlindung. Kenapa tidak diturunkan pada awal surat itu apa Nabi menyebarkan agama Islam Ustaz, untuk melindungi Nabi dari godaan setan dan lain-lain. Dan apakah surat itu diturunkan setelah surat-surat lain turun, apakah ini akan menunjukkan bahwasanya gangguan setan itu semakin hari semakin dahsyat gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Baik. Wallahualam, surat yang terakhir sebelum hijrahnya Nabi SAW, ada yang mengatakan surat Al-Mutaffifin. Jadi bukan surat ini. Surat Al-Mutaffifin ada yang mengatakan Mekah, ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang mengatakan perjalanan hijrah, ada yang mengatakan ini adalah surat yang terakhir sebelum hijrah. Ada juga yang mengatakan sebagian dalamnya itu Mekah, sebagian Madinah. Terutama 8 ayat yang belakang itu Makkiyah, yang sedangnya Madinah. Wallahu alam, itu khilaf antara ulama. Kemudian yang kedua, dua surat ini turun memang ketika Rasulullah SAW diganggu oleh orang Yahudi dengan sihir, sehingga turunlah surat ini untuk berlindung, ruqyah dan sebagainya, seperti itu. Wallahu alam. Lalu mengapa kok turunnya nggak awal-awal saja biar nggak dapat gangguan? Wallahu alam. Allah yang menurunkan. Kapan Allah menurunkan? Allah Hakimun Alim. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. Kita nggak perlu tanya kenapa nggak diturunkan awal-awal, akhir, atau diturunkan di Indonesia misalkan. Kita nggak perlu tanya seperti itu. Baik. Sabar memang semakin hari semakin dahsyat dan setan itu setelah Nabi gitu. Justru kemampuan setan itu berkurang ketika Rasulullah diutus. Jadi dulu itu mereka bisa mencuri berita langit. Mencuri berita langit, kemudian dilempar dengan bintang. Kadang keduluan kelempar, kadang berhasil. Tapi sejak Rasulullah SAW diutus, sudah nggak ada lagi. Nggak bisa. Mencuri berita langit nggak bisa lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya semakin anak rasa nggak semakin kuat gangguan sihir dan sebagainya. Bahkan sihir zaman Nabi Musa itu ngetren luar biasa. Kalau zaman sekarang ya mungkin update aja mereka. Kalau zaman dulu dukunnya nggak pakai HP gitu aja. Mungkin wallah alam ya. Tapi kalau semakin kuat, ya anak katakan anak nggak tahu. Anak tidak menafikan, tetapi anak katakan anak nggak tahu seperti itu. Wallah alam. Ya silahkan. Ibu-ibu yang bertanya Bu. Mau nanya setan lagi. Udah bicara masalah setan nggak ada selesai. Baik. Kalau nggak ada kita tutup. Tapi akhul Islam rahimakumullah, alhamdulillah ini sudah kita selesaikan surat An-Nas. Pelajaran yang penting adalah intinya kita berusaha untuk memperbanyak zikir. Karena gangguan itu tidak berhenti dan kita nggak tahu. Kondisi kita itu kan berubah-berubah. Kadang capek, kemudian kadang lagi fresh, lagi senang. Dan kondisi psikologi juga berubah-berubah. Sedangkan setan terus berusaha untuk mengganggu, membisikkan kejelekan-kejelekan. Berarti memang benteng kita adalah zikir tadi. Kita butuh bantuan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah merasa, alhamdulillah saya sudah khusyuk ketika sholat, saya kuat insya Allah. Enggak seperti itu.
Yang membuat kita bisa khusyuk itu adalah Allah Azza wa Jalla. Yang membuat kita bisa zikir adalah Allah. Maka kita bersyukur pada Allah, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak zikir. Baik, ini yang bisa kita bahas. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.